Dua produk sarung ini itu lagi ramai penjualannya di TikTok. Kalau misalkan kita perhatikan, foto dan harganya itu hampir sama. Cuman yang membedakan adalah produk sarung A ini diuploadnya bulan Agustus, sedangkan untuk produk sarung B ini diuploadnya bulan Oktober. Pertanyaannya, kenapa yang bulan Oktober penjualannya itu bisa melebihi bulan Agustus? Nah, di video kali ini kita akan bahas, mungkin buat teman-teman yang pengen tahu riset kompetitor untuk TikTok kayak gimana. Jadi tonton video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti tahun 2025 ini banyak sekali toko-toko yang udah mulai bermunculan di TikTok. Kenapa? Karena akan menjelang bulan Ramadan dan itu adalah salah satu momen terbaik untuk bisa mendapatkan cuan gede dari TikTok. Baik yang posisinya sebagai dropship, reseller, ataupun dari tangan pertamanya. Cuman banyak juga kendala ketika orang-orang udah pada mulai jualan di TikTok tapi nggak bisa bertahan lama. Mungkin bisa aja 1 bulan udah nggak jualan lagi, 2 bulan udah nggak jualan lagi. Intinya nggak sustain, intinya nggak lama teman-teman ya. Itu faktornya kenapa? Yang saya tahu itu faktornya karena tidak mengetahui yang namanya sebuah kelemahan dari pesaing ataupun dari kompetitor. Biasanya kalau misalkan kita mau jualan ya, baik itu di TikTok ataupun di marketplace yang lain, itu kita pasti riset dulu, kompetitor ini kelebihannya apa sih, kelemahannya itu apa sih, padahal produk dan bahannya itu bisa sama. Nah, di sini kita akan coba untuk analisis dulu dari semua aspek teman-teman ya, dari testimoni ataupun dari harga dan yang lainnya. Sehingga ketika kita mau jual dengan produk yang sama, itu kita tidak ragu lagi dan kita tahu celahnya itu seperti apa. Cuman masalahnya kalau misalkan kita mau menganalisis sebuah pesaing ataupun kompetitor di TikTok, itu nggak mudah. Karena TikTok itu adalah social e-commerce, sedangkan Shopee, Tokopedia, Lazada itu adalah marketplace. Mungkin teman-teman udah tahu nih gimana caranya kita bisa mengetahui kompetitor yang ada di Shopee, kompetitor yang ada di Lazada, kompetitor yang ada di Tokopedia ya. Itu kita pasti tahu. Kenapa bisa tahu? Karena untuk risetnya dan analisisnya cuman masuk aja ke bagian tampilan website dan kita bakalan mengetahuinya. Sedangkan TikTok itu lumayan rumit. Nah, sebetulnya ada cara bagaimana caranya kita bisa menganalisis kompetitor ataupun pesaing yang ada di TikTok. Buat teman-teman yang belum tahu, saya akan coba untuk tunjukkan seperti apa analisis kompetitornya. Jadi, kita langsung aja mulai bahas. Oke, di sini saya sudah masuk teman-teman ya. Sebetulnya, kita bisa menggunakan yang namanya tools kalau data. Ini yang sering saya gunakan untuk riset kebutuhan konten, afiliator, bahkan untuk seller. Caranya gimana bang? Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita akan bahas dulu tentang produk sarung yang sudah saya tampilkan tadi. Produk sarung yang sudah saya tampilkan tadi sebetulnya tokonya beda teman-teman ya. Yang pertama tokonya itu dari Yosmetik, sedangkan yang satunya lagi ini tokonya itu dari Paket Duster. Kalau misalkan teman-teman perhatikan dari segi grafiknya itu beda banget ya. Ini untuk produk yang diuploadnya bulan 8 teman-teman ya nih. Ini bulannya itu bulan Agustus, sedangkan ini yang diuploadnya itu bulan 10. Coba perhatikan ya nih. Ini ada penurunan teman-teman ya. Sedangkan ini lagi naik nih ya. Ini lagi naik tapi ini lagi turun nih ya. Udah mulai turun nih. Jadi naiknya itu agak sedikit sulit gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan posisi kita mau jualan di TikTok nih contohnya, kita pengen jualan produk sarung yang seperti ini. Mungkin untuk motifnya sama juga yang bakalan kita jual. Cuman kita nggak tahu apa yang harus analisis dari kompetitornya. Oke, sebetulnya gampang teman-teman ya. Di sini kita bisa scroll ke bawah, ada yang namanya wawasan produk. Dari sinilah kita bisa mengetahui kelemahan produk dari kompetitor. Nah, kita akan ambil mungkin di produk yang ini ya teman-teman, di bulan yang 10 nih. Kita akan coba untuk perlihatkan buat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita scroll ke bawah, di sini dari segi nilai jualnya ataupun nilai ulasannya itu beda nih, bandingkan ya. Ini yang bulan 8 itu nilai ulasannya seperti ini, sedangkan yang bulan 10 itu seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman cek di bagian wawasan produk, kita bisa mengetahui yang namanya nilai jual. Di sini ada kata viral, ada nyaman, dan ada kekinian. Oke, dari nilai jual ini juga udah tahu nih teman-teman ya. Oh iya, ini produk kompetitor itu nyaman dan kekinian. Berarti di sini kita akan berpikir, nyamannya karena apa? Apakah karena harga ataupun karena bahan? Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman ya. Yang pertama, dari skor ulasan terbaiknya dulu. Dia dapat 58% dengan kata bagus, feedback dari customernya. Sedangkan untuk 25% dan 16%, di sini bahannya halus dan sarungnya itu nyaman. Oke, ini bahannya itu bahan apa? Kalau misalkan saya cek di deskripsinya, ini bahannya itu bahan katun rayon. Tapi setelah saya coba bakar teman-teman ya, ternyata itu bahannya itu bahan mikro. Nah, di sini kita kalau misalkan udah mengetahui ulasannya, berarti ini dari segi bahan nih keunggulannya. Kita pengen tahu kelemahannya itu apa. Kelemahannya di sini yang pertama kainnya kasar. Oh, ternyata yang disebut dengan bahan halus itu nggak sesuai sama feedback sebagian customer ataupun sebagian pembeli. Toh, contohnya juga di sini 50% ada yang bilang kainnya kasar. Penjelasan dari feedback customer itu seperti ini. Untuk warna sesuai, cuman kainnya kurang puas karena kasar, tidak lembut, kurang memuaskan, kualitas produk biasa aja, kurang memuaskan, kain kasar. Nah, di
sini untuk 25%-nya, yang pertama jahitan kurang rapih dan yang keduanya produk tidak sesuai ekspektasi. Di sini untuk penjelasan dari feedback-nya, bagus menurut saya, cuman jahitannya tengahnya kurang rapi. Yang kedua, tidak sesuai dengan konten, kualitas produk sangat buruk. Oke, di sini kita udah ambil sebuah celah dari kekurangan kompetitor yang jual produk ini di bulan 10-nya teman-temannya. Ternyata pakai bahan mikro itu yang dibilang customer kasar. Terus di sini juga penjelasannya itu jahitannya kurang rapih. Nah, ketika kita mau jual produk yang sama di TikTok, maka yang harus kita benahi adalah yang pertama dari segi bahan. Kita pengen customer ini nyaman dari segi bahannya. Misalkan kita ambil bahan yang lembut. Oke, bahan yang lembut, kita ambillah bahan katun rayon teman-temannya. Soalnya itu lembut dan dingin gitu ya. Maka di sini yang kita jual adalah sarung yang bahannya bahan rayon. Yang kedua, kita ngomongin masalah jahitan. Kalau misalkan kita lihat dari feedback-nya, ini jahitannya kurang rapih. Nah, di sini kita harus perhatikan ataupun kita QC lagi produknya agar bisa rapi dari segi jahitan. Dan di situ kita udah melangkah teman-teman ya dari kekurangan si kompetitor tersebut. Maka kita bisa jual lah di TikTok. Nah, di sini kalau misalnya kita mau jual di TikTok, gak mungkin dong kita jualnya satuan teman-teman ya. Karena di sini kompetitor yang kita lihat adalah harganya 100.000 dapat 3. Di sini teman-teman tinggal atur aja mau yang kayak gimana. Mungkin 100.000 dapat 2 tapi bahannya katun rayon halus dan dingin gitu ya. Ataupun mau coba untuk pakai konsep 103. Dan di sini sama teman-teman ya, mungkin di sini untuk yang bulan 8 si toko ini itu juga melihat dari produk yang ini dulu. Ya, ini mungkin asumsi saya pribadi. Si produk ini itu di sini ya, nih dari ulasannya. Yang pertama bahannya lembut dan adem. Oke, ini udah bagus. Berarti produknya sama nih dengan produk kita. Kata si toko ini. Itu bagus. Yang kedua, kualitasnya bagus, pengirimannya cepat. Berarti di sini kita harus maksimalkan dengan yang namanya pengiriman cepat. Sekarang teman-teman udah nangkep ya gimana caranya kita bisa menjual produk yang mungkin hampir sama seperti kompetitor tapi beda dari segi keunggulan. Nah, jadi caranya itu seperti itu teman-teman ya. Cara simple untuk menganalisis kompetitor dari sisi produknya. Kalau misalkan dari sisi toko, teman-teman bisa menggunakan yang namanya strategi penjualannya. Nah, gimana kalau misalkan kita meriset menggunakan strategi penjualan yang ada di TikTok? Gampang. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu toko kompetitor, tadi kan ngomongin masalah produknya ya. Masalah produknya itu udah jelas kekurangannya ataupun kelemahannya dari bahannya yang kasar dan dari jahitannya. Kalau misalkan kita pengen lihat secara keseluruhan dari kompetitornya, mereka ini pakai strategi apa sih? Kok penjualannya itu bisa tinggi? Kok penjualannya itu bisa cepat? Nah, kita bisa lihat, kita bisa langsung klik teman-teman ya detail. Di sini kita bisa melihat yang namanya strategi penjualan. Di sini hampir 99%-nya ini dibantu oleh afiliator dan sebagiannya itu dibantu oleh shop. Shop ini yang ada di bagian fitur toko ataupun fitur belanja yang ada di TikTok-nya. Kalau di sini kita udah bisa mengetahui toko ini itu secara keseluruhan penjualan tertingginya dibantu oleh afiliator. Sedangkan untuk toko utamanya itu tidak menghasilkan apa-apa teman-temannya. Soalnya di sini datanya itu 0. Kalau di sini datanya itu sampai 99% untuk hasil dari afiliatornya. Kita juga coba cek untuk produk yang ini teman-teman ya, tokonya itu seperti apa, apakah sama menggunakan afiliator ataupun enggak. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini menggunakan afiliator tapi untuk akun sendiri ataupun toko sendiri itu ada hasil teman-teman ya, dapat 87.000 dibandingkan dengan yang ini itu enggak dapat sama sekali. Jadi seperti itu simpelnya kita menganalisis sebuah produk kompetitor dan kita bisa mengetahui apa sih kelemahan dari produk kompetitor. Bahkan kita juga bisa melihat strategi penjualan dari kompetitor. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah ini cocok ataupun tidak? Coba teman-teman bisa cek aja langsung di Kalodata untuk bisa melihat siapa sih pesaing kita dan ada berapa banyak toko yang menjual produk tersebut. Dan itu saja mungkin ya di video kali ini. Secara guys kesimpulannya, untuk bisa ngeriset yang namanya sebuah produk, kita bisa menggunakan beberapa tools dan salah satu tools yang mungkin saya rekomendasikan adalah Kalodata. Itu pun teman-teman kalau misalkan mau fokus jadi seorang seller dan ingin fokus ngeriset secara keseluruhan dari kompetitor ataupun pesaing kita. Dan semoga ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.